Demam tifoid merupakan infeksi akibat bakteri Salmonella typhi yang hanya hidup pada manusia dan juga menyebar melalui makanan atau air yang sudah terkontaminasi. Gejala yang timbul akibat bakteri Salmonella typhi ini antara lain ada demam tinggi yang berkepanjangan, kelelahan, sakit kepala, mual, nyeri perut, serta gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare. Bahkan pada kasus yang parah, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Berdasarkan data WHO 2019, terdapat 9 juta kasus demam tifoid setiap tahunnya, yang mengakibatkan sekitar 110.000 kematian per tahun. Data Kemenkes RI menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat 41.081 kasus demam tifoid yang tidak dilaporkan, dengan angka kematian berkisar antara 3,1 hingga 10,4%. Tingginya angka kejadian demam tifoid ini berkaitan erat dengan sanitasi yang buruk, rendahnya kesadaran akan kebersihan, serta kebiasaan mencuci tangan yang kurang baik. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, tapi kelompok dengan mobilitas tinggi dan akses makanan dari berbagai sumber, seperti mahasiswa dan pedagang makanan, memiliki risiko yang lebih besar. Februari 2024, terdapat total 85 kasus tifus yang tercatat di Puskesmas Jatinangor. Dari jumlah tersebut, 20 kasus terjadi pada individu berusia 15 hingga 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit tifoid, yang dapat disebabkan oleh pola hidup, kebiasaan konsumsi makanan dan minuman, serta tingkat kesadaran akan pencegahan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai pencegahan demam tifoid, khususnya di kalangan mahasiswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari kelompok tutorial 6 Blok TM periode ini melakukan festival gagasan berjudul Cepat, Cegah Tifoid dengan Edukasi, Tindakan, dan Aksi Rutin. Pada kegiatan ini, kami melakukan edukasi mengenai demam tifoid kepada mahasiswa dan pedagang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan higienitas sehingga dapat mencegah kasus demam tifoid di Jatinangor, khususnya lingkungan mahasiswa. Adapun tujuan diselenggarakannya edukasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan pedagang mengenai demam tifoid termasuk penyebab, faktor resiko, serta cara pencegahan yang efektif, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku positif dengan menjaga higienitas makanan, sanitasi, dan kebersihan pribadi untuk meminimalisir resiko penularan. Kegiatan cetar ini dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Pajajaran Jatinangor dengan target mahasiswa dan pedagang makanan. Hal ini menjadi perhatian karena angka temuan di Jatinangor menunjukkan demam tifoid masih banyak dialami oleh mahasiswa remaja hingga dewasa. Edukasi yang diberikan diharapkan dapat diterapkan oleh mereka, baik mahasiswa sebagai konsumen dan pedagang dalam bazar makanan dan minuman yang ada di Masjid Raya Unpad sebagai produsennya. Sebelum melaksanakan edukasi dan penilaian secara langsung, kami melakukan persiapan pelaksanaan terlebih dahulu dengan melakukan survei topik dan visibilitas target sasaran. Berdasarkan data kasus kejadian demam tifoid di Jatinangor, kami menentukan topik tersebut dengan mahasiswa sebagai target sasarannya. Hal tersebut didukung dengan lingkungan mahasiswa yang dapat menjadi faktor risiko juga, seperti makanan yang terkontaminasi, kontak fisik, dan lain sebagainya. Setelah itu, kami melakukan persiapan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari diskusi, mempersiapkan seluruh bahan edukasi seperti rancangan materi dan desain pamflet, serta mempersiapkan peralatan lain yang dibutuhkan pada hari pelaksanaan. Kegiatan cetar kemudian dilakukan secara luring di lingkungan Universitas Pajajaran Jatinangor pada hari Kamis 30 Maret 2025. Sebelum berpencar untuk melakukan edukasi, kami juga melakukan briefing, pembagian kelompok, dan menentukan jumlah target edukasi per kelompok. Edukasi yang dilakukan merupakan ground campaign dengan membagikan leaflet berisi hal-hal penting seputar demam tifoid, mulai dari definisi, sebaran kasus, tanda dan gejala, informasi pelayanan kesehatan, serta mitos dan fakta. Kami membawakan narasi mengenai kasus Mary Mellon untuk meningkatkan daya tarik sasaran dalam memahami penjelasan yang kami berikan. Sebelum edukasi, sasaran diharuskan mengisi survei kebiasaan pemilihan makan serta mengisi pretest. Selanjutnya, setelah menyelesaikan sesi edukasi, sasaran mengisi post-test. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sebagian besar responden mahasiswa memilih membeli makanan atau minuman dari luar dengan alasan jarak yang dekat dan mudah dijangkau. Namun, 26% dari responden mahasiswa tidak selalu memperhatikan kebersihan dari tempat jualan dan pedagangnya. Sedangkan hanya 50% responden pedagang yang mampu mengenali prinsip penyajian makanan yang baik, seperti peralatan,
kontak langsung, kemasan, dan higienitas. Hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat faktor risiko demam tifoid mengarah kepada higienitas dari makanan yang dikonsumsi. Di samping itu, hasil juga menunjukkan nilai rata-rata pretest dan posttest mengalami peningkatan sebesar 23,6%. Dengan demikian, edukasi yang diberikan telah tersampaikan dengan baik sehingga dapat diterapkan di keseharian setiap sasaran untuk mencegah kasus demam tifoid ini. Kelompok tutorial 6 telah berhasil mengadakan intervensi ground campaign berjudul Cetar. Kami berhasil menyajikan materi mengenai demam tifoid kepada mahasiswa dan juga pedagang yang ada di Universitas Pajajaran Kampus Jatinangor. Kami berhasil memenuhi indikator keberhasilan yang kami tetapkan untuk mencapai 104 responden dan juga 16 responden dari pedagang. Dari situ juga terjadi peningkatan pengetahuan dari pretest dan posttest sebesar 23,6%. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Atas perhatiannya, terima kasih.